Yang tadi yang pakai kerudung merah tuh yang tantrum namanya Nina Agustina. Dia nyalon lagi nomor urut nomor 3, sekarang bupati. Hola netizen yang tercinta. Calon Bupati Indramayu nomor urut 3 Nina Agustina mengungkap alasannya menyebut nama sang bapak yang merupakan Jenderal Bintang 4 Polri saat memarahi warga di wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Dalam video yang beredar, Nina Agustina marah lantaran sejumlah warga mengacungkan 2 jari saat iring-iringannya melintas. Dia juga merasa warga berupaya menghadang iring-iringannya. Ketika marah, Nina Agustina menyebut dirinya merupakan anak mantan Kapolri Dai Bahtiar. Dengan nada tinggi, Nina Agustina mengancam mempolisikan warganya. Selain itu, Nina Agustina juga terdengar beberapa kali menyebut nama pesaingnya di pemilihan Bupati Indramayu 2024, Luki Hakim. Dia menuding warga yang mengacungkan 2 jari merupakan orang suruhan Luki Hakim. Nina Agustina mengungkap alasannya menyebut nama sang bapak Dai Bahtiar saat memarahi warga. Dia menilai ada provokasi yang dilakukan warga saat itu. Kemudian terdapat juga upaya pengadangan yang dilakukan warga saat iring-iringan melintas. Nina Agustina khawatir jika warga yang berupaya mengadang mobilnya tertabrak, maka dirinya bisa didiskualifikasi dari Pilgub Indramayu 2024. Kekhawatiran inilah yang membuat emosinya meledak saat itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Merasa dihadang pendukung lawan politiknya, Bupati Indramayu bawa-bawa bapaknya. Kayak anaknya Dai Bahtiar, cina. Bahkan jadi bertanya-tanya gitu ya, kalau lo anaknya Dai Bahtiar, emangnya kenapa? Masyarakat harus sujud di kaki lo gitu. Lagian ya gua putar berulang-ulang ini video, nggak ada yang hadang kok. Ibu, please deh bu, jangan halu. Hei bapak yang pakai topi berbaju kaos, kenapa kamu harus minta maaf kepada modelan manusia seperti itu? Bapak tidak bersalah, walaupun dia itu kampanye. Bapak mau nunjuk 2 jari, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini untuk warganya ya, mau punya bupati seperti ini. Mau ya, otoriter sekali dia ya. Inilah yang disebut manusia pandai bersilat lidah ya. Udah jelas-jelas gitu kan di video itu Anda yang salah bu. Di situ ya warga ataupun si bapak itu nggak ada tuh menghadang Anda di situ. Saya lihat gitu kan berseliweran videonya itu nggak ada yang menghadang Anda. Ada juga bilang pilih nomor 2, pilih nomor 2. Udah gitu aja. Sekarang Anda bikin klarifikasi seolah-olah memutar balikan fakta. Makanya bu, kalau jadi pejabat itu ya yang hatinya yang bersih, yang tulus gitu. Jadi sama warga itu penuh kasih sayang, cinta sama warga. Jangan pengen jadi pejabat cuma hanya untuk kepentingan diri pribadi gitu kan. Ingin berkuasa di daerah tempat Anda gitu hanya untuk kepentingan pribadi supaya apa gitu menganggap gimana gitu. Sedangkan Anda itu ya masih butuh sama rakyat kecil, khususnya orang miskin gitu. Tapi sikap Anda tidak dijaga gitu. Jadi nanti di pilkada kalau Anda tidak menang ataupun nilai Anda itu turun 16%, ya jangan disalahkan rakyat. Ya itulah hasilnya dari watak ibu sifat dan watak ibu asli gitu kan. Allah telah menunjukkan siapa ibu yang sebenarnya. Jadi lagi viral ya tadi ya video tadi, Bupati Indramayu Nina Agustina marah-marah ke warga bawa nama Dai Bahtiar. Jadi kejadiannya itu calon Bupati Indramayu nomor 3 Nina Agustina yang juga sekaligus Bupati petahana ini lewat di desa Sukra gitu. Nah ketika lewat dia tiba-tiba turun terus marah-marah ke warga yang mengacungkan tangan 2 itu menunjuk kepada calon bupati Luki Hakim ya. Dia marah-marah ke warga, terus dia bawa-bawa nama Dai Bahtiar, terus dia bilang kalau dia dihadang, terus dia marah-marah kenapa mengacungkan angka 2, terus semuanya disuruh ditangkap tuh
sama patwalnya. Tangkap semua, masukin ke Polres atau Polsek gitu. KTP-nya juga diminta. Dan ternyata ada video dari warga yang melihat bahwa Nina ini tidak dihadang sama sekali oleh warga-warga yang mengacungkan tangan dua. Ini Bu Nina kayaknya terlalu emosi banget ya, sampai harus memenjarakan orang-orang yang cuma mengacungkan angka 2. Ibu Nina, walaupun Ibu Nina itu adalah petahana dan anaknya dari mantan Kapolri Dai Bahtiar, tapi tidak boleh sewenang-wenang seperti itu, Bu. Apalagi kepada warga-warga yang memang hanya mendukung salah satu paslon di saat memang masa kampanyenya. Mau bagaimana? Kayaknya Ibu nih harus lebih sabar lagi deh kalau mau didukung sama warga Indramayu. Jadi guys, gua udah tonton video berantem-berantemnya tadi. Gua juga udah tonton video klarifikasi si Lucky Hakim. Jadi kalau menurut gua ya, video tadi singkat, padat, dan alay. Karena lo tahu nggak, sampai terjadi kericuhan kayak gitu ya, seheboh itu, sedramatis itu, alasannya karena masalah sepele. Jadi gini ceritanya, si Lucky Hakim ini kan nyalon jadi bupati nomor urut 2 ya. Yang tadi yang pakai kerudung merah tuh yang tantrum namanya Nina Agustina. Dia nyalon lagi nomor urut nomor 3, sekarang bupati, tapi mau nyalon lagi nomor 3. Masalahnya cuma apa sih? Warga itu nggak tahu dan nggak bisa ngebedain mobilnya si Lucky Hakim dan Ibu Nina. Nah, lewatlah mobilnya Ibu Nina ini dan di depannya pun dikawal sama mobil polisi. Tapi warga gini. Akhirnya turunlah si Ibu Nina itu dan marah-marahin warga kayak tadi. Ya, mintain KTP dan menjamin kalau bakal masuk penjara malam ini ya. Sampai dia cerita, saya anaknya siapa gitu, saya anaknya ini Bahtiar loh, saya anaknya Tiar gitu. Kayak songong banget, pakai bawa-bawa bokap loh. Hah? Orang-orang ya, anaknya Tuhan Yesus biasa aja nggak kayak lo. Sumpah, belum jadi aja udah kayak gini loh. Apa yang mau diharapkan? Terus dia bilang dia dihadang sama orang-orangnya Lucky Hakim. Padahal udah jelas-jelas ada video di depan mobil mereka ini ya. Rombongan mereka ini ada mobil polisi. Orang ini mana yang mau ngehadang mobil polisi ya? Dia itu maunya tuh gini loh, warga itu nyambut dia gini, malah kayak gini, akhirnya dia kesel. Coba kalau ada gua di situ, malah begini gua, kesel nggak lo? Hah? Kesel? Gila ya, orang kalau udah dibutakan sama kekuasaan ya, kedudukan, aduh, sampai lebay kayak gitu. Emang bener ya apa kata pepatah, nama adalah doa. Lucky Hakim, dia di rumah-rumah baik pun udah kena hakim, udah dihakimin sendiri padahal dia nggak tahu apa-apa. Bener lah, nama adalah doa ya. Kalian udah lihat kan tadi yang warga sampai minta maaf gini ya ke Ibu Nina Agustina. Dia jelasin dia tuh nggak nyegat ya, tapi Bu Nina ini masih tantrum. Bayangin apa yang bakal terjadi. Ada warga yang begini di hadapan dia minta maaf aja nggak peduli, apalagi warga yang kelaparan, apalagi warga yang tertindas. Apa yang mau diharapkan? Dan kalau misalnya nih ya, ada timnya Bu Nina Agustina ngeliat video gua terus kesel dan ngelaporin gua atas pencemaran nama baik dan undang-undang ITE, ya silakan aja. Karena pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang ITE itu akan gugur dengan sendirinya apabila yang diucapkan adalah fakta ya. Jadi kalau mau somasi gua kayaknya percuma. Tapi kalau kirim solasi boleh lah, solasi kayak gini. Gua butuh buat kerajinan tangan ya. Oh iya, saran buat ibu, nanti kalau ibu nggak terpilih ya nggak usah pusing, nggak usah bingung. Dengan kemarahan ibu ini ya, dengan passion ibu yang marah-marah ini, saya rasa ibu cocok di korset bukan korset, di Korsel di Korea Selatan. Kesana aja bu.